Ya Ustadz, mada Ustadz. Iya, Tafadhol, Ustadz. ada 2 poin, Cak. Yang pertama, eh, saya langsung teringat dengan 2 pernyataan dari guru saya, Syekh saya di Mesir itu. Yang pertama, beliau mengatakan ada 2 indikator yang bisa mengukur apakah umat itu sedang dalam keadaan bahaya atau tidak. Yang pertama, bahwa tradisi selawatan pada Nabi itu masih ada. Dan yang kedua adalah komandan azan. Jadi sepanjang itu masih ada, maka itu menjadi indikator bahwa umat itu fine-fine aja. Itu baik-baik aja, jadi tidak perlu terlampau cemas itu. Nah, mengenai yang pertama ini saya teringat pada salah satu hadis Nabi yang sahih. Maksudnya hadis Nabi yang paling sahih inilah. Man shalla alayya marra sallallahu alaihi asyara gitu. Siapa yang selawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali kan gitu. Di selawat dari kita, dari hamba adalah doa, selawat dari Allah itu adalah merupakan keselamatan. Sehingga nanti, jadi kalau bayangkan 1.000 orang yang berselawat dan selawatnya itu rata-rata tadi kira-kira selawat yang dipersembahkan tadi itu minimal 100 kali selawat itu pulang balik ya dan seterusnya. Jadi 100 kali 1.000 kalau mau hitung-hitungan sama Allah. Walaupun Allah kan tidak hitung-hitungan. 1 bisa menjadi 7, 7 bisa menjadi 700, kemudian dari 700 menjadi 7.000, 70.000 dan tiada henti ila malin nihaya. Jadi sesungguhnya dengan filosofi atau logika selawat itu tadi, justru dengan 1.000 orang berselawat itu selain daripada kita-kita yang ikut, dikali 100 kali itu berarti ada 10 juta, 10 juta kali 10.000 itu kira-kira ada 1 miliar nilai keselamatan gitu. Jadi kalau ada 1 miliar nilai keselamatan yang diturunkan oleh Allah, maka selawatan kita di sini itu telah menyelamatkan Indonesia secara keseluruhan. Telah menyelamatkan Nusantara kita secara keseluruhan. Itu ya. Jadi dari fungsi dari salawat ini itu adalah bahwa Allah menyelamatkan orang yang berselawat dan orang yang berada di sekitar dari selawat itu. Mengapa kemudian pertanyaannya gitu? Boleh sebentar, 1 menit. Saya nggak mau merusak kemesraan kita sekarang ini, karena bagi saya sepertinya itu sia-sia menceramahi orang Mojokerto dan Jombang, karena mereka lebih paham Islam daripada kita-kita gitu. Artinya sudah membudaya, sudah mengalami akulturasi. Saya mengatakan Canun tadi, terbangan ini, tradisi ini, selawatan ini menggambarkan dahsyatnya, betapa hebatnya para pendahulu kita yang mampu melakukan, menggagas, memberikan gagasan untuk membuat satu tradisi, gitu. Ya, jadi sebuah nilai yang bagus itu kan mengalami akulturasi dulu, mengalami internalisasi, ya, eksternalisasi, itu kata-kata orang-orang kampus, ya, orang-orang di akademi itu, artinya itu membutuhkan proses untuk menyatu dengan kultur, dengan budaya, kemudian menjadi suatu tradisi. Itu suatu kedahsyatan, suatu kehebatan yang luar biasa dari para pendahulu kita itu. Nah, di dalam selawat itu tadi irama itu ada irama Arab Yaman. Ya, kalau menurut pendengaran saya nggak baca soalnya. Ada irama Turki, itu ada Jawa tentunya karena itu.
ada tradisi tasawufnya Rumi gitu. Ya kan ada gerakan, ada dansa, ada tarian yang mengikuti selawat dan zikir. Itu. Jadi ini suatu proses internalisasi, eksternalisasi yang luar biasa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita dalam mentradisikan selawat. Setiap orang kita misalnya disuguhi di dunia modern ini ada lagu yang hit, ya, lagu yang hit dari syair dari apa itu bertahannya seberapa lama? Tapi selawatan ini sampai ratusan tahun, ribuan tahun loh bertahan. Itu suatu karya, suatu produk manusia yang sangat luar biasa. Seberapa lama bertahan seorang penyanyi atau lagu-lagunya siapa ini raja pop dunia si Michael Jackson ya, itu paling cuma 10 tahun, 10 tahun ya, enggak ada lagu yang sampai hit 100 tahun. Tapi yang namanya selawatan itu sampai ribuan tahun masih tetap seperti itu, terjaga secara tradisi. Itu dari segi kebudayaannya, tapi juga dari segi agama memang itu memiliki efek. Yang terakhir nih, jadi walaupun kalau kita di Jakarta itu kan baca koran, kayaknya Indonesia ini gak ada yang bagus gitu ya, ini akan runtuh besok. Jadi orang di Jakarta itu nggak pernah nyaman tidurnya, karena terasa Indonesia ini sudah mau tenggelam esok hari gitu. Nah kalau kita tahu ternyata kita yang punya Nusantara, punya Indonesia ini melakukan selawatan ini, kemudian kita baru paham saya bahwa oh mengapa Indonesia masih tetap baik-baik aja, karena kita masih banyak rakyat Indonesia yang berselawat gitu Janil. Terima kasih. Sebelum saya tanya ke Ustadz Muzamil, terus nanti Mas Zainul akan berduet sama Mbak Novia untuk satu nomor. Saya ingin nanya sama Anda dan minta satu Al-Fatihah. Ini antara awal Juni mungkin minggu kedua sampai awal Juli itu saya tanya sama Anda. Kalau koruptor-koruptor besar itu ditangkepin itu setuju enggak? Nah, setuju toh? Pateni saudara. Aja sampai kepethuk arek iku kan. Kan dibendu tuh kamburi kan. Dibeguk kan ya. Oke, setuju ya? Apapun akibatnya. Ya. Anda ingin nggak Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam sebulan ke depan? Benar ya? Ya. Paling tidak ada 4. Yang saya juga ikut memohon kepada Allah. Sik saulan rek aja akeh-akeh kono ngragas ngono iku. Sitoke gorong karuan kelakon soalé rek saiki iku jumlah maling karo jumlah penduduk akeh jumlah maling kan iku. Katik sing nangkep iki ya ya ditawan-tawani gak karu-karuan. Jadi kalau dalam sebulan ada 4 koruptor besar yang terdakwakan itu nanti bulan Juli Anda akan mendapat kecerahan. Tapi melalui kerusuhan sedikit. Gak apa-apa, aku takon wis. Ya tapi setuju ya? Temen lagi ya Allah sampai rungoaken po arek-arek niki nggih. Kabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada nanti Anda dipimpin oleh orang-orang yang korupsinya disembunyikan dan dilindungi oleh para pelindung-pelindung dan sponsornya gitu ya. Wis pokoke ngono lah kira-kira rek. Muga-muga nek Gusti Allah ngabulno Jawa Timur sing paling badi iso slamet dalam jangka panjang. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, monggo Muzamil. Ini sehubungan dengan yang diungkapkan Ustadz Nur Somad ini di Malaysia ini kan tadi sore itu ada diskusi ngene rek. Anda kon ngerti bedanya Islam Mekah karo Islam Madinah. Gini,
ayat makiyah dan ayat madaniyah. Ngerti ya bedanya ya? Kalau ayat makiyah itu tentang akidah, tauhid, ya toh pokoknya dasar-dasar keimanan Islam. Kalau madaniyah itu muamalah, berdagang, bertani, silaturahmi, khilafah gitu-gitu ya. Itu madaniyah. Nah, seharusnya Islam itu sudah tahap madaniyah sekarang di dunia ini. Karena soal akidahnya wis beres. Kudune ya. Tapi Anda tahu tuh di lingkungan Anda sekarang ini kan banyak urusan-urusan sing sifatnya makiyah. Ya toh, celono kudu sakpiro dukure, jenggoten niku kudu tagak, gak jenggoten niku oleh tagak, selawatan niku bid'ah tagak, itu kan urusan makiyah semua. Kan gitu. Jadi kon tak kandhani rek, Anda memang diadu domba untuk soal-soal yang berkaitan dengan urusan Makkah atau Makiyah, karena pasar madaniyah itu akan Anda tinggal kalau Anda sibuk Makkah, pasar Madinah ditinggal, diiseni oleh penjajah-penjajah. Gitu loh. Wis gampangane ngono. Jadi perdagangan yang saya maksud ini bukan hanya soal perdagangan di pasar temenan. Capres segala macam itu juga adalah pasar global, gitu ya. Teman-teman sekalian, wes gak usah mikir terlalu ruwet-ruwet, tapi pokoknya ngerti prinsipnya kayak ngono iku. Nah, di Malaysia itu urusan makiyahnya itu sampai gini Pak Yai Muzamil. Pemerintah Malaysia itu melarang orang yang tidak beragama Islam tidak boleh menggunakan kata Allah. Wes modiar gitu ya. Jadi bukune wong Kristen perjanjian baru lah ono Allah toh, beratus-ratus Allah toh, wah itu gak oleh dinggo, selain orang Islam gak oleh ngomong Allah. Mbuh iku ayate apa, hadise apa, mungkin yo lali nek bapakne Kanjeng Nabi iku biyen jenenge Abdullah yo nganggo Allah, jadi jauh sebelum ono Rasulullah sudah kata Allah sudah dipakai. Nah di Malaysia seolah-olah kata Allah itu ada setelah Muhammad SAW. Padahal Kanjeng Nabi itu kan anaknya Pak Abdullah. Pak Abdullah itu wis muslim tajik gurung. Lah iya lagi jenan si Nabi Muhammad waktu itu. Kon saiki lak gak oleh bergaul karo wong Kristen, nek Kiai Kanjeng di panggung ada pendeta dinesoni, itu mencampur adukkan. Di Jogja kita mau diserbu karena akan salah satu yang akan naik panggung adalah pendeta-pendeta, karena kita sedang melindungi Jogja dari penyerbuan-penyerbuan seperti itu yang pasang badan saya sama Kiai Kanjeng. Dan aku wis ngenteni serbun rek, wis suwe ya aku poso ya aku. Nek kate ngejak riyo ya ayo lah wis nang wis lah kesuwen iki mosok aku iki sabar tok ae ngono ya. Akhirnya gak sida wong kene iki lu beli gue lu jual gue beli kan begitu nek jare wong Jakarta. Akhirnya gak sida diserbu. Nah, artinya sekarang kita itu bahkan bergaul sama orang yang bukan Islam aja dimarahi, gitu enggak? Iya enggak? Lah saiki aku mbayangno Kanjeng Nabi ku biar lo bergaul karo sapa? Kafir kabeh sak Mekah iku. Sak bojone yo kafir. Ume yo kafir. Pak Dene yo kafir, tangga-tanggane kafir kabeh meneng ae bendina ngono iku. Gak wani apa-apa wis akhirnya gak ono Islam mergo Kanjeng Nabi gak oleh bergaul karo wong kafir. Lah nek ngono carane lek gak iso berkembang tauhid iki lek ngono. Jadi menurut saya acara ini seandainya dihadirin oleh teman-teman Buddha, Hindu yang juga dulu orang turunan orang Majapahit, enggak apa-apa toh? Enggak masalah. La ikroha fitin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, enggak ada masalah. Itu loh. Asalkan tetap punya pendapat yang istiqomah. Islam itu begini, Buddha itu begitu, gitu loh. Tapi nek bergaul gak apa, goncengan yo gak masalah. Ketua majelis ulama goncengan karo pastur oleh tegak. Oleh sili-silian klambi mergo mari kudanan oleh tegak. Oleh gak masalah. Lah nek gak oleh ngono lak rusak itu tuku rokok takon sik. Pak sampean Islam ta? Samsunis pun sampean Islam ta mboten? Lho Islam, mosok kula mboten Mojokerto, mosok mboten Islam. NU ta Muhammadiyah? Kate tuku rokok takon NU Muhammadiyah. Lho NU Mojokerto mosok gak NU.
NU ne Gus Dur ta Muhaimin. Remek susunan ngene. Kon NU sing melok Jokowi ta NU sing melok Prabowo. Ayo meneh. Lah gak sida tuku rokok nek ngene carane. Engko numpak bis takon sik supire. Pak sampean apa agamane? Islam ya wis sampean terus. Ngono, kernete ditakoni. Kate nambal ban lho takon. Kan sesuk lak gendeng dhewe uripmu kaya ngono. Dadi ndak masalah toh. Yang ndak boleh adalah mencampur adukkan di wilayah yang sama. Gitu loh. Misale apa wis sebenarnya zaman Rasulullah ya gak apa-apa. Masjidnya Rasulullah itu pernah dipakai untuk ibadah orang Yahudi, ndak masalah sebenarnya. Nek saiki ya ojo lah. Ya nek saiki ojo misa di masjid ya ojo lah. Haleluya di masjid ya. Ya kira-kira arek-arek nglumpukno taek gitu buandemno ngono itu. Ya nek saiki kita belum sedewasa waktu itu. Nah, gara-gara ada larangan memakai kata Allah itu orang-orang Kristen Katolik marah di Malaysia. Akhirnya mereka bereaksi, salah satunya berceramah. Apa itu agama Islam tuh? Apa tuh? Agama apa tuh? Aku gak sono-sono yang ngono tok emang. Nabinya saja tak tahu jalan yang lurus. Nabinya saja tidak mengerti jalan yang lurus. Maka nabinya orang Islam itu nyuruh umatnya beribadah sehari 5 kali dan masing-masing ada bagian-bagiannya atau rokaat-rokaat. Di setiap rokaat waktu berdiri umatnya itu disuruh oleh nabinya untuk memohon kepada Allah, ya Allah berilah aku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itu agama apa? Nabinya tidak tahu itu jalan yang lurus. Ya apa jawab ya apa ngoten niku sampean. Ayo Pak Muzamil. Ayo nek wong Madura gak iso jawab kon dadi wong Bondowoso ae sampean. Baik, terima kasih Cak Nun. Pertama, sebelum saya jawab Cak Nun. Jadi jangan disangka yang hadir hanya orang Islam, gitu ya. Ini Hayam Wuruk, Gajah Mada datang, gitu ya. Dan terus terang saya sesak sekarang karena melihat beliau-beliau itu, Cak Nun. Ya, ini agak pusing kepala karena ternyata leluhur-leluhur Majapahit itu tidak bisa saya nafikan, gitu ya. Dan ada di depan kita, gitu ya. Oleh itu teman-teman, ya, jangan menganggap orang yang sudah mati itu mati. Mereka hanya berada dalam dimensi yang lain, dimensi di atas kita semua. Gitu ya, saya kira ya. Jadi ini disaksikan oleh mereka semua, gitu ya. Dan mereka juga berkata, jangan dianggap saya itu orang kafir, gitu ya. Gitu ya. Loh, betul. Jadi Hayam Wuruk, Raden Wijaya ini berkata jangan dianggap saya orang kafir, gitu ya. Karena waktu saya ada, memang Islam belum ada di sini, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menganggap mereka itu orang kafir. Karena orang disebut kafir kalau diajak tidak mau, itu kafir. Nah beliau berkata waktu itu gak ada orang yang ngajak saya. Gitu. Oke. Nah selanjutnya masalah tadi Allah, gitu ya. Jadi barang siapa yang menyembah lafaz Allah itu musyrik, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menyembah lafaz, karena menyembah lafaz itu musyrik. Maka saya juga prihatin ketika di peimaman kita itu ditulis lafaz Allah. Khawatir yang dibayangkan Allah itu ya lafaz itu. Ini sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu jangan sekali-kali mentuhankan yang bukan Tuhan, termasuk lafaz Allah. Itu kesalahan. Maka kalau ada orang seperti tadi di Malaysia, ya ini alhamdulillah itu bukan di Indonesia. Gitu ya. Karena Indonesia mayoritas orangnya baik-baik, Islamnya luar biasa, gitu ya. Nah selanjutnya kalau tadi pastor protes, nabimu itu
belum tahu jalan yang benar, kok masih berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu minimal jawabannya ada 2 aja, minimal. Minimal, mungkin nggak tahu hayam buruk bagaimana jawabannya ini. Begini, jadi itu merupakan bahwa Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran, gitulah. Kalau bahasanya Cak Non. Jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran. Jangan hanya pakai logika benar salah, tapi Islam juga mengajarkan baik buruk. Bahwa orang harus mencari jalan yang benar, harus berada di jalan yang benar, itu iya. Kan begitu, ya? Tapi kalau orang merasa sudah benar, ini tidak baik. Gitu ya. Nggih boten? Nah, itu sebetulnya yang dimaksudkan kenapa kita meskipun kita ini sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi diajarkan oleh Allah untuk selalu ihdinas siratal mustaqim. Jadi Al-Qur'an bukan hanya berisi kebenaran dan salah, tapi berisi baik dan buruk. Jadi orang benar itu api, tapi rumongso bener iku ora api. Orang berada di jalan menuju surga itu api, tapi kok rumongso wis pasti mlebu swarga, seperti sudah bikin MOU dengan malaikat Ridwan, tanda tangan, ra usah diubah pasti masuk surga, itu tidak boleh. Jadi ini ihdinas siratal mustaqim, ini ajaran kebaikan, ya, bahwa yang baik itu orang harus selalu merasa tidak berada di jalan yang benar. Nah, oleh karena itu kita ma'iyah ini merasa masih berada di jalan yang sesat. Gitu loh ya. Loh ya, kalau sudah benar ya gak usah perlu begini. Karena merasa sesat akhirnya kita sering berkumpul. Begitu, itu jawaban pertama. Jadi Islam mengajarkan itu. Jadi jangan merasa sudah benar. Nah, gitu ya. Yang kedua, bahwa jalan lurus itu dinamis. Nah, gitu loh ya. Dinamis, bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu loh. Oleh karena itu mungkin sekarang kebenarannya begini, besok begitu. Ini butuh campur tangan Tuhan, gitu ya. Untuk membuat kita tahu yang sekarang benar begini, yang besok jangan kok karena fanatik Pak Harto, pokoknya ingin presidennya Pak Harto terus. Nah, ya gak benar. Sehingga ditulis di truk-truk piye kabarile lho. Memangnya terus dunia Pak Harto terus. Nah, gitu ya. Oke? Jadi kebenaran sekarang yang perlu kita cari dan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran itu dinamis, maka terus ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu Gini Pak Yai, iya. Jawabannya sangat bagus. Mulane gak kalah karo Mahfud MD. Oh iya. Madura. Oke, gini Pak Yai. Kemarin yang juara champion siapa? Real Madrid. Ya. Kalau Barcelona juara enggak? Kalau setelah juara dikasih piala, terus ke lapangan lagi, tanding lagi, kira-kira mesti menang tak? Belum tentu. Jadi juara itu sesaat, nanti belum tentu juara. Upama juara meneh, mari ngunu burung mesti meneh, gitu. Maka ihdinas siratal mustaqim, dinamis. Sembayang tahajud, wiritan sampai keturun sampai jam 11. Ya weh. Saking khusuke sampai belek ini sampai loh jam 11 wis gak sembahyang subuh lak ngono. Mulane ihdinas siratal mustaqim, tidak mandek hidup itu. Hari pertama puasa terus ihdinas siratal mustaqim supaya hari kedua ya puasa lak ngono sih wong urip. Jadi nanti itu Pak Pendeta itu ya saking lorone atine. Akhirnya ndolek-ndolek perkara kaya ngono iku, selamat gak Ndik Maiyah Dek. Ngomong Ndik Maiyah kon. Dipeketeng karo arek-arek.
itu kelirunya lagi Pak Muzamil. Siapa yang bilang Rasulullah menyuruh umatnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Emang Rasulullah yang ngarang sholat? Di dalam Islam ibadah mahdhah itu perintah Allah langsung dengan segala muatannya. Ya Ustaz ya? Betul. Itu namanya ibadah mahdhah. Itu loh. Jadi yang nyuruh itu Allah sendiri. Dan yang ngarang kalimatnya siapa? Gusti Allah dewe. Jadi Gusti Allah iki karo kon iku guyon. Mesra. Itu wis Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wis khusyuk kaya ngono, jek tetep ngomong ihdinas siratal mustaqim kudu guyu dhewe. Lho ngene iki jek gorong bener ta ngono kan. Lah ngono sih. Loh, itu kemesraan. Kalau Anda tidak punya rasa kemesraan kepada Allah kan kok gendeng dewe kon. Misalnya Allah mengatakan, aku ini haus, wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai hambaku, aku ini lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Wahai hambaku, aku ini kesepian, kenapa engkau tidak menyapaku? Kata Allah. Lenek kon pikiranmu terlalu PKS. Kok PKS? Sorry. Terlalu apalah gitu ya, terlalu kagum kok. Guyon. Mosok Gusti Allah lesu. Mosok Gusti Allah ngelak yang bener mosok ngono. Gitu ya. Nah itu kan Allah sedang bermesraan. Hambanya bertanya, ya Allah mana mungkin engkau lapar, engkau maha segala-galanya, mana mungkin engkau haus, mana mungkin engkau kesepian, engkau memiliki semuanya ini, tidak mungkin engkau lapar, haus dan kesepian. Terus Allah menjawab, kalau engkau menjumpai orang lapar, kasihlah makan karena aku bersama dia. Loh, apa itu? Kalau engkau menjumpai orang kehausan, berikanlah dia minuman karena aku bersama dia, tidak bersama kamu. Begitu kamu memberi, aku bersamamu. Tapi kalau engkau tidak memberi, aku bersama yang tidak kau beri itu. Loh, lah tepak sih Gusti Allah kayak ngono iku nggih. Loh, tepak. Terus marngono dia bilang, aku ini maha bersyukur. Loh, lah lucu Gusti Allah kok bersyukur iki. Kok Gusti Allah tahu butuh apa, diewangi sapa, terus Gusti Allah tahu njaluk tulung ngono ta? Lah ndak toh? Gusti Allah masa perlu ditulungi sapa-sapa? Lah enggak toh. Jadi kalau Anda bikin GP Ansor itu artinya apa? Gusti Allah iku saknone, nek gak ono Ansor sapa sing nulungi ngono ta? Lah gak sih? Jadi Ansarullah itu kan yang menolong Allah. Intan surullah yansurkum. Aslinya kan Allah tidak butuh pertolongan, tapi itulah cara dia bersilaturahmi, mentajalikan dirinya di dalam pergaulan dengan kamu. Jangan dipikir Allah benar-benar butuh. Apakah Allah terpengaruh kon gak sembahyang terus waduh arek-arek gak sembahyang lor hatiku, masa ngono? Lah gak. Jane ya gak apa-apa, cuman kan demi kepentingan kita sendiri Allah meletakkan diri seperti itu. Nah, di luar Islam, di luar Rasulullah ndak kenal kemesraan kayak ngono iku. Gitu lho, Rek. Mulane Maiyah itu kan nomor 1 kemesraan toh. Mulane meso gak dadi negatif nek kene. Nggih ta mboten? Lho nek gorong kenal, nek resmi meso iku elek. Nek wis kenal apik kaya ngene iki, gak meso iku elek. Nggih ta mboten? Lho nek kon wis dadi bojone Mbak Mas Ipong ya jundu-junduan gak masalah. Ayo ta Mas lak kebelet iki lho. Lah ya gak masalah ya. Lah gak apa-apa sih wong wis bojone dhewe. Tapi nek karo wong liya gak oleh kan ngomong ngono. Kan gitu teman-teman sekalian. Jadi Pak Muzamil terima kasih atas jawaban mengenai dinamis. Aku gak nyongko loh, anak Kiai Madura ngerti kata dinamis itu kan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Masya Allah. Tadi dia juga marah sama saya, kok saya tidak diajak ke Pendopo Mojopahit. Emang Mojopahit bisa berdiri kalau tidak ada Arya Wiraraja. Ngono iku dhek kate mate aku. Iya wes, Madura. Iya. Bener, aduh, top. Betul. Bener ya. Betul. Coba tolong ceritain dikit aja. Temenan roh sampean niku.
Jadi jadi teman-teman tadi saya sampaikan betul itu sama Cak Nun. Nah itu ya. Jadi bahwa Majapahit ini ya semua ya saya tidak berarti Madura sentris ini jangan. Tapi ini kan fakta sejarah bahwa Raden Wijaya kan mantunya Raja Kartanegara Singosari. Singosari diserang oleh Jayakatwang, dibakar habis. Raden Wijaya ini melarikan diri. Kemana larinya? Ke Madura. Nah, gitu ya. Ya. Dan yang menolong adalah Arya Wiraraja. Nah. Arya Wiraraja. Nah, itu ya. Oke. Oleh karena itu jangan kenal Madura hanya karena satenya. Oke. Jadi kalau ada orang Madura kok tahu bahasa dinamis, ini kecil. Jadi waktu itu bagaimana Raden Wijaya ini bisa kembali seorang pelarian yang dikejar-kejar oleh Jayakatwang mau dipateni. Ini ya ketemulah dengan Arya Wiraraja, seorang raja Madura yang ahli strategi. Wah, ahli strategi. Jadi dia tahu bagaimana mendirikan kerajaan itu tahu, gitu ya. Akhirnya siapa? Raden Wijaya ini dikasih nasihat gini-gini. Nah, akhirnya Arya Wiraraja ini menemui Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ditemui, akhirnya si Raden Wijaya bisa diterima kembali dan di tempat ini. Kan begitu ya? Ini jasanya Arya Wiraraja. Jadi kalau ada Mojopahit besar, Mojopahit menjadi Nusantara, ada Sumpah Palapa, Arya Wiraraja, Madura tidak bisa dihilangkan. Oke, begitu Jano. Jadi, gitu. Tapi orang Madura itu baik hati Jano. Mestinya kalau dia bisa mengantarkan Raden Wijaya jadi raja, dia juga bisa menaklukkan Raden Wijaya. Tapi dia sufi, gitu ya. Sufi. Jadi orang kepinginan. Jadi ada Raden Wijaya yang dilatih oleh dia, dikasih masukan jadi raja besar, gitu ya, Majapahit besar. Dia tidak minta bagaimana supaya dia melakukan pemberontakan, dan itulah sufinya Arya Wiraraja. Mungkin begitu. Jadi ini sejarah. Jadi kalau jenengan ngajak saya ke sini malam ini betul. Untuk tambahan informasi ya, ini bagus sekali untuk tambahan informasi. Jadi Anda kan kadang-kadang kan nggak paham toh, dari Surabaya nyabrang 20 menit loh. Tiba-tiba bahasane wis waduh karu-karuan ya. Suwe jinemen kudune lak meh-meh padha sih. Ki gak moro-moro kok lho, kok terus koyo ngene. Raine koyo ngono, kelakuane koyo ngono. Nek dodol salah jawabnya gak ngenaki. Salah legi. Terus jarine sing tuku wis kadung tuku, ternyata sepet. Terus muring-muring balik nang sing dodol, "Pak, sampean niku jari legi, salah wis cilik sak opel-opel, sepet pisan." Terus jari sing Madura, "Sampean ayu tapi upile sak salak-salak." Ya apa? Wong Jawa gak duwe akal kayak ngono iku, gak duwe nek wong Madura. Akhirnya saya cari dalam antropologi dan dalam sejarah orang Madura itu ada hubungan genetik apa tidak sama orang Jawa. Ternyata tidak ada. Kalau Bali, raja-raja Bali turunan Majapahit. Jadi kalau Ramadan, raja-raja Bali pergi ke Demak untuk nyadran ke kakek-kakeknya. Tapi kalau orang Madura dia lebih tua. Jadi ternyata orang Madura itu adalah turunan Melayu Sumba. Anda belum pernah dengar? Sudah. Maksudnya mereka, nek sampean wong Madura gurung tau krungu ya kebacut sampean. Jadi ini orang Melayu Sumba, bukan Melayu yang di Malaysia dan di Riau. Melayu yang
Mereka kan pedagang, kalau Melayu itu kan pedagang umumnya. Sehingga bahasa Melayu di pasar Batavia dijadikan bahasa Indonesia. Karena eksplorasi orang Melayu, eksplorasi kapitalisasi. Nah, yang tidak suka kapitalisme ini akhirnya memisahkan diri, itu yang disebut Melayu Sumba. Tapi ternyata meskipun sudah melarikan diri, tambah luwe pinter dagangi. Nek lunga kaji sing dilirik wesi-wesine. Numpak pesawat sing didelok iku ki pirang tahun meneh ya iki ngono kan. Kira-kira dadi besi tua ngono, dadi pokoke nalurine iki ngono. Ka'bah iku upama ana wesine ya bahaya iku. Ya tapi bahwa orang Madura itu sufi bener, keliling kemana-mana ya, sampai ke Kanada kata dia. Dia bikin kota di Kanada namanya Toronto. Aslinya ronto-ronto. Mergo sing gawe Madura Toronto. Ngono carine, kalah musuh wong Madura. Kon meneh mlebu swarga kaget begitu buka lawang wis ana wong dodol sate nek ngono. Wes, kita sudah GR masuk surga wis kedisian wong Madura. Oh alah wis, yes gak apa-apa. Oke, teman sekalian, sebelum kita akhiri nanti Mas Zainul saya minta melantunkan suaranya bersama Mbak Novia bergantian dengan lagu yang dieksplorasi oleh Kiai Kanjil dari Sholawat Burdah. Kita masuk ke dalam satu nomor yang tadi Pak Somad menyebut Michael Jackson, tapi bukan nomornya Michael Jackson, tapi lagu-lagu dari Barat. Dan sewu, Mas Zainul monggo, silakan Kiai Kanjeng. سيدي يا أبا بكر سيدي يا أبا بكر حبه بالقيامة جفر يا عمر يا عمر افدك بعمر وكذا سيدي عثمان وكذا سيدي عثمان يا طالب منكم مصدر المواهب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان عندكم أفضل الغلمان Semua صلى الله على محمد صلى الله
انتم خذ لكم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you ever can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Is for the way you get me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary, and E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Terima kasih Mas Zainul sama Mbak Novia. Hanya di Indonesia seluruh khasanah budaya musik dunia itu bisa diramu menjadi satu paduan, dan itu hanya orang Indonesia yang bisa seperti itu. Mulane kudu bangga dadi wong Indonesia. Itu loh, angel golek ngene iki. Ana medurane barang bisa. Ono ngapote, ono iso digadukno, karena hanya orang Indonesia yang memiliki komprehensi yang siklikal, yang bisa menemukan bahwa hidup seluruh peradaban itu sebenarnya utuh kalau kita mau memahami. Dan yang memahami itu ya sampean sing rutu ndek Pulau Jawa iki dan Nusantara gitu loh. Anjane wongi ya seje-seje. Sekolah kuliah Fakultas Syariah mari dadi mandor tebu ya no. Oh iya, saya kemarin ke Korea sama Mbak Novia itu yang namanya ahli-ahli teknik itu ya kuliah usuluddin.
Ngono-ngono iku arek Indonesia iki jane kuliah kene gak nyenengno bapak ibune tok. Nek soal bakate sembarang iso wis. Sembarang iso wis. Arek Indonesia masyaallah servis handphone sak 3 wulan tok ono piro? Gak iso ngitung di seluruh dunia servis handphone hanya di Indonesia. Ndak ada di mana-mana servis handphone. Ndek kene tok ono. Di Helsinki tempat Nokia itu gak ono, ya dibalekno nang pabrike nek rusak. Nek ndek kene buantingen pior ngono diutak-utak rong dina dadi arek-arek. Wong radio gak muni digepuk pok ngek ngono temune ya. Ngono. Udan teko. Lunga ngono wong Jawa kok mulane kadang-kadang nganggo menyan, sirik, menyan kok sirik. Nek menyan digawe kesirikan ya sirik, yang sirik ya siriknya bukan menyan, nek menyan gaweane Gusti Allah. Mbako barang gaweane Gusti Allah jadi ngenyek kon. Gitu loh. Mulane arek-arek nggawe kaos daripada mending ngobong menyan timbangane ngobong dasmu kan gitu. Ono arek-arek, ono kaos ngene kuwi. Gendeng. Ada yang pakai di sini. Oh, kalah arek-arek. Saron yang ngono timbangane mending nuduk saron timbangane nuduk ndasmu. Nuduk saron gak oleh. Ya nek pas ana wong ngimami kok duduki saron lah iku kayak ngono. Allahu Akbar dung. Wah, iku baru gebuken niku areke gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, Mbak, ini masih terus apa sudah berhenti? Diizinkan nggak di wilayah? Bismillah ya, kita beri tiket baik ya. Niat suci ya, Ustadz, Ana punya keyakinan begini. Sangat jarang loh orang ngumpul sebanyak ini tanpa pamrih. Biasanya kan di kelompok dikai seket-seket. Kita betul? Ya. Mari ngono meneh ana partai liya melok meneh kelompok oleh seket meneh. Lak ngono. Ya ta? Utawa di kelompokno sing ngelompokno ngongkon apa jenenge ngongkon nyoblos sak ngono. Ini kan tidak ada pamrih apa-apa. Ini lillah wali rasulillah kan gitu. Murni sama sekali mulane aku duwe keyakinan. Sopo ae katik dadi pemimpin Indonesia, tapi nek atine arek-arek makiyah gak ikhlas, bahaya nasibe. Ya ta gak? Wong gak duwe pamrih. Gak nuntut apa-apa rene, gak ndolek apa-apa. Ya ta melarat gak mengeluh. Guyu kabeh. Ya ta, ketawa semua coba. Betapa indahnya hidup ini. Kalau kita mengerti apa sejatinya. Gitu loh, guyu kaya iya kaya wis ndek penggawean gurung ana penggawean lho. Cengenges kaya iya. Rokok ya mek kareng jawel kiwane. Ngene ta? Ya ta paling. Engko nek gak dikek-keki enak ya rokokmu ya ngono ta. Lho, corona lak ngono ta ya. Kelintar. Gak diundang kenduran ya liwat kan ngono. Rono rene. Terus apen-apen kena eri. Aduh. Cek krungu sing kenduran gitu kan. Sapa iku kena eri? Aduh iki lagi kena eri. Ya kene mangan pisan ngono. Nggih. Kula jenenge mboten kena eri karep kula nggih cek sampean jak mangan pisan niku. Aku ero kelakuane arek-arek. Wong aku ya ngono soalnya. Allah, Masya Allah. Mbak Nia sama Mbak Yuli biar bergilir ya. Mbak Nia dulu, Mbak Yuli dulu. Mbak Nia dulu berarti ajine urip ya. Ajine urip. Aji ki sing gak ono di Indonesia. Bayangno aku ndek Jogja duwe sultan niku, nek gubernur iku lak fungsi pedang. Coba saiki duyo gambaran. Nek raja itu fungsi keris ya ta gak? Jadi Sultan Hamengkubuwono itu fungsinya keris. Kalau gubernur DIY fungsinya pedang. Dukur di keris karo pedang. Sektin di keris karo pedang. Apa Sultan kok luwih sering di kantor gubernuran timbangane di keratone? Wong wis keris kok kepingin dadi pedang, lah ngono sih. Nah, di Indonesia wis mulai kalangan haji nggak ngerti martabat. Wong wis tau dadi wakil presiden ya wis tuwek barang. Kok gelem dadi kernete arek cilik? Lah ngono sih ya. Iki mek ngomong soal aji ya. Aku gak berfatwa apa-apa lho ya.
Aku mek ngukur, kabeh iku ana ukurane lho. Dadi kono aja kelangan ukuran ya. Ngono lho rek ya. Sapa ngebong menyan iki? Nyenengno sip. Iki berarti dari masa silam masuk ke masa kini. Nggih, matur nuwun iki, matur nuwun sip. Nggih, sumban iki mesti sampean nggodha Yai Muzamil iki. Mosok di pesantren ngobong menyan ya gak cocok ya, gak cocok di pesantren ngobong menyan, gak ono. Gak mungkin di pesantrennya dia di Bantul sana ndak ngobong menyan kecuali pas ngidul kate dep-depan karo Nyai Roro. Gitu. Iki sering iki karepe ngrabi jin iki karepe. Karepe tapi ya gak kelakon sampai saiki. Oke, tepuk tangan semua untuk Mbak Nia. Ajine urip. Semua ikut ya. La ilaha illallah
Matur nuwun Mbak Nia, alhamdulillah. Mbak Yuli langsung. Ngapa Mbak Yuli? Sama hijrah. Oke. Monggo, monggo. Ya Nabi Sirkus. Sebuah lagu Ya Nabi Salamu Alaika yang biasanya dibawakan oleh Hijrah dari Mandar. Tepuk tangan buat Hijrah. Tepuk tangannya buat Mbak Nia, buat Yuli. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Mari Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Ya Habibi ya Muhammad, Ya Rasul afiqani, Ya ayat ya muhajar, Madlatani. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Mari sama-sama lagi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Monggo. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat. Yang lebih keras lagi, sekali lagi.